أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, jazakallah khair, Saudara Mus'ab. Kemudian acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Operator akan men-share screen sebentar.
Baik, selanjutnya yakni akan saya perkenalkan secara singkat moderator kita pada malam hari ini. Moderator kita bernama Saudari Aini Duha. Beliau juga perwakilan dari kami UNS. Apakah Saudara Aini Duha bisa mendengar saya? Iya, bisa. Baik, kepada Saudara Aini Duha, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali. Pada hari Rabu kemarin kita sudah mempelajari ya The Islamic Worldview atau pandangan Islam yang membahas seputar sekularisme yang telah mengosongkan nilai-nilai ketuhanan dalam fenomena alam dan kehidupan dan memberi makna kehidupan yang terpisah dari nilai-nilai keagamaan. Tentunya ideologi yang kemarin kita pelajari ini sangat berdampak. Salah satu dampaknya menolak pendekatan teologis sebagai pendekatan terbaik dalam memahami agama. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas feminisme, sejarah, pemikiran, dan tantangannya. Bagaimana feminisme itu lahir, dan lain sebagainya. Sebelum saya sebelum pemateri memaparkan, izinkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Operator boleh minta tolong untuk ditampilkan CV Mbak Ayu. Oke, berhubung operatornya terkendala sinyal mungkin ya. Izinkan saya membacakan CV dari Mbak Ayu Arbazaman, SPD. Saat ini beliau terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB. Mbak Ayu juga tercatat sebagai lulusan SPI atau Sekolah Pemikiran Islam Bandung dan program kaderisasi Unida Gontor. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya menjadi Kepala Bidang Perempuan KAMI Jawa Barat, Kepala Departemen Kajian Strategis dan Advokasi Forum Wacana IPB, dan sebagai peneliti Cluster Family and Sexuality, The Center for Gender Studies.
Nah, bersama penulis lain, Mbak Ayu juga pernah loh menjadi kontributor buku kekerasan seksual versus kejahatan seksual yang diterbitkan oleh Yayasan Ayla Indonesia atau Aliansi Keluarga Indonesia dan kontributor jurnal Islamia Insist. Dan beberapa tulisan Mbak Ayu juga pernah termuat di kabar online, di surat kabar online ya teman-teman. Oke, itu sedikit perkenalan singkat dari pemateri pada malam hari ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas feminisme, sejarah, pemikiran, dan tantangannya. Bagaimana sih feminisme itu lahir? Feminisme lahir sebab wanita selalu dikotomi dalam banyak aspek seperti sosial, politik, dan ekonomi. Wanita di Barat mengalami marginalisasi dan diskriminasi yang berujung harus menuntut, berjuang, melakukan protes, dan aksi. Atas hal ihwal itulah kemudian terlahir paham feminis. Lantas, gimana sih umat Islam mendudukan permasalahan feminisme meninjau dari sejarah, pemikiran, dan tantangannya? Apakah pengikut paham ini telah merealisasikan persamaan yang mereka dengungkan atau persamaan tersebut hanyalah fata morgana belaka? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab dalam sesi webinar kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Apakah Mbak Ayu sudah ada di room? Sudah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Mbak Ayu? Alhamdulillah baik. Silahkan Mbak Ayu dapat langsung memaparkan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit sharing ya dan berdiskusi terkait dengan sejarah feminisme. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini Allah berikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudian juga rasa syukur kita ya terhadap apa yang Allah berikan gitu pada hari ini, pada hari kemarin, dan insya Allah di hari-hari selanjutnya begitu. Semoga meskipun kita bertemu dalam ruang Zoom, ruang layar kaca gitu ya, semoga tidak mengurangi keberkahan kita. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa menikmati cahaya yang pada saat ini kita bersamai ya. Ya, baiklah, kita insya Allah akan sharing dan berdiskusi sedikit tentang feminisme dan sejarah serta tantangannya gitu. Mungkin teman-teman di sini sudah mulai familiar ya dengan istilah feminisme gitu. Kayaknya memang kalau isu bidang perempuan, utamanya di kami gitu ya, kemudian isu KP mungkin ya, kebijakan publik itu belakangan ini memang familiar gitu dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan perempuan. Nah, biasanya itu dekat sekali gitu dengan isu feminisme. Akhirnya kita seperti di alam bawah sadar kita itu seperti pernah mendengar gitu ya istilah feminisme, walaupun mungkin kita belum pernah membaca full buku tentang feminisme atau mempelajari dengan tekun feminisme, tapi memang belakangan ini isu itu sedang terangkat gitu ya. Nah, karena memang isu ini dekat dengan kita, utamanya kita sebagai kader dakwah gitu ya, akhirnya kita punya kewajiban untuk merespon ya. Karena kalau tidak, ya
kita tahu sendiri banyak kajian-kajian, banyak juga argumentasi-argumentasi yang mana mengkaji dengan dalam di mana sih letak letak salahnya gitu ya, letak kelirunya feminisme. Nah, itu berarti memang PR kita gitu untuk ikut andil dalam mengkaji di sana. Ya, izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Ya, sebetulnya pada malam hari ini kita akan membatasi pembahasan di feminisme, tantangan, dan sejarahnya ya. Jadi kita bahas gender itu selewatan saja mungkin ya, nggak terlalu dalam karena nanti ada yang ngisi juga ya tentang gender kalau nggak salah KST gitu. Jadi kita batasi di feminisme aja untuk malam ini gitu. Nah, seperti yang tadi sudah kita dengar bahwa feminisme ini sekarang istilah yang mau nggak mau harus kita respon ya, karena ini adalah tantangan dakwah baru, gaya baru, pola baru dalam menghancurkan pemikiran umat ya. Kalau ada yang bilang bahwa kalau kita perang senjata itu mudah gitu ya, mudahnya itu karena ya musuhnya kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kita berperang dengan pemikiran, nggak kelihatan gitu musuhnya yang mana gitu. Bahkan kita juga kadang tidak menyadari bahwa ternyata racun itu sudah hidup ya di dalam diri dan pikiran kita. Nah, kalau misalnya perang senjata, dalam Islam itu kan kalau kita gugur dalam suatu agresi ya, agresi senjata, agresi militer, itu kita akan diberikan gelar syuhada atau syahid gitu ya di jalan Allah. Tapi kalau misalnya kita kalah dalam perang pemikiran, itu bukan jadi syuhada gitu ya, tapi kita akan masuk dalam golongan orang yang sesat atau bahkan juga keluar dari Islam gitu. Jadi ganjarannya berbeda 180 derajat ya, perang pemikiran dan perang agresi ini gitu. Nah, kenapa sih gitu ya, kalau ada yang bertanya, kenapa sih feminisme itu wajib ditolak atau misalnya dipelajari dulu gitu ya sebelum kita bersikap gitu. Emang apa yang salah gitu dari feminisme? Perasaan baik-baik aja gitu ya feminisme. Dia mengadvokasi kepentingan-kepentingan masyarakat marginal gitu, yang punya masalah dengan konflik agraria atau misalnya melindungi perempuan yang kena kejahatan, pelecehan, kekerasan gitu ya. Kenapa kok kita menolak gitu? Nah, ini memang jawabannya nggak sesederhana itu gitu ya. Memang ini butuh perenungan karena kalau kita lihat secara kulit gitu ya, secara praktisnya saja memang benar gitu. Di dalam feminisme itu mereka mengadvokasi kekerasan seksual misalnya yang terjadi pada perempuan, terus juga melakukan advokasi gitu ya. Dan Islam juga setuju dengan itu gitu. Islam juga memerintahkan untuk saling menolong, memerintahkan untuk memerangi kebatilan gitu ya. Tapi kok kita menolak gitu? Kenapa sih gitu? Nah ini memang kalau mau menjawab pertanyaan itu kita nggak bisa melihat pandangan kepada kulitnya saja gitu, nggak bisa melihat pandangan kepada sisi operasional atau praktisnya saja, tapi filosofinya gitu ya, filosofinya itu sangat-sangat berbeda antara feminisme dan Islam. Filosofi, terus cara pandang, paradigma itu kita berbeda. Nah, di mana letak bedanya gitu ya? Nah, di sini ini ada sedikit kerangka yang semoga memudahkan kita untuk memahami ya perbedaan antara paradigma Islam dan paradigma feminis gitu ya. Jadi di sini ada orang gitu ya, ada gambar orang. Jadi kita sebagai manusia itu pasti akan melihat, merasakan gitu ya, mengindrai setiap realitas yang ada di dunia ini.
gitu. Dunia ini tuh maksudnya yang nyata maupun yang gaib ya. Nah, itu dalam istilah filsafatnya itu realitas. Jadi realitas itu apapun yang diindrai, baik diindrai maupun tidak gitu. Yang tidak bisa diindrai itu kan misalnya malaikat. Kita nggak bisa ya melihat malaikat, nggak bisa merasakan keberadaannya gitu. Tapi kita percaya bahwa malaikat, jin, Tuhan itu ada. Karena ya mereka adalah realitas gitu. Nah, ini berbeda ya kalau misalnya ateis itu kan nggak percaya Tuhan karena mereka nggak melihat Tuhan gitu, nggak percaya malaikat karena ya saya tidak pernah melihat bentuknya malaikat gitu. Nah, pandangan kita terhadap realitas ini akan punya preferensi gitu. Preferensinya itu adalah konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep din, konsep ilmu, manusia dan seterusnya. Nah, apa fungsinya konsep-konsep ini gitu ya? Fungsinya itu apa sih ketika manusia melihat realitas gitu kan? Nah, tentu saja ini ada fungsinya. Nah, misal ya contoh sederhananya, misal ketika manusia melihat hujan. Hujan itu kan kalau misalnya orang ateis melihat hujan, ya hujan itu hanya sekedar fenomena fenomena alam. Air jatuh dari langit terus jatuh ke tanah gitu ya, terus menumbuhkan tanaman misalnya gitu. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa oh berarti tanaman itu bisa hidup dengan dengan elemen yang ada di alam yaitu air gitu. Nah, orang ateis itu tidak melihat bahwa itu tuh ada kuasa Allah gitu ya di balik adanya fenomena alam itu. Nah, kenapa orang ateis berpikir begitu bahwa hujan itu hanya fenomena alam? Karena dia tidak punya konsep Tuhan, gitu. Dia nggak punya preferensi Tuhan di dalam alam pikirnya. Makanya melihat hujan itu sebagai fenomena alam aja. Nah, kalau orang Islam beda gitu, karena kita punya konsep Tuhan, punya konsep wahyu, punya konsep din, gitu ya, agama. Kita melihat hujan itu bukan sekedar air turun ke tanah, gitu ya. Tapi dia adalah kuasa Allah gitu, yang mana dia adalah rahmat gitu kan, yang menghidupkan kita wasilah untuk manusia hidup gitu kan, bisa minum, terus bisa masak dan seterusnya gitu ya, bisa MCK dan seterusnya dari air tersebut gitu. Nah, itu contoh sederhananya ya. Kalau dalam isu feminisme, contohnya itu adalah misal kasus isu kejahatan seksual misalnya gitu. Nah, kalau dalam Islam ketika kita melihat suatu kejahatan gitu ya, tidak peduli yang pelakunya ini perempuan atau laki-laki, tetap itu sebuah kejahatan gitu dan harus diadili dengan seadil-adilnya. Artinya masalah itu harus didudukkan dulu, baru kemudian diadili ya, dan yang mengadilinya ini juga orang-orang yang punya otoritas di bidangnya. Tapi kalau feminisme nggak begitu gitu. Jadi kalau ada suatu kejahatan terjadi, dia sudah punya asumsi sendiri gitu. Nah, asumsinya ini ya yang ada di tengah ini, ada patriarchy culture, hierarki, male oriented, female oppressed, bias gender, dan relasi kuasa. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Makanya teman-teman kalau misalnya baca definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS, kita akan menemukan relasi kuasa di draft lama ya, kalau di draft baru udah dihapus. Jadi menurut mereka, kalau ada kejahatan seksual itu pasti korbannya perempuan. Kenapa korbannya perempuan? Karena di sana ada relasi kuasa, kata mereka gitu. Karena mereka ada relasi kuasa, dan karena dunia ini tuh patriarki, maka kuasa itu pasti dipegang oleh laki-laki itu. Akhirnya ketika perempuan itu ya mungkin diganggu gitu ya, dilecehkan, itu dia nggak bisa melawan karena dia tidak punya kekuasaan atas dirinya dan juga ya mungkin keadaan pada saat itu ya, karena oh ya udahlah dunia ini tuh emang didominasi oleh oleh laki-laki gitu ya, dunia ini tuh patriarki, makanya ketika saya diganggu, saya sudah tidak bisa melawan gitu ya, karena ada relasi kuasa di sana gitu. Nah, itu adalah asumsi yang mereka gunakan.
Begitupun misal kalau isu-isu ini ya, isu-isu agama yang erat kaitannya dengan perempuan, misalnya hukum waris. Itu kan kalau dalam ajaran Islam, hukum waris itu kan ya laki-laki dapat bagiannya 2, perempuan 1 gitu ya, atau laki-laki 1, perempuannya setengah gitu. Nah, kalau feminis melihat itu sebagai tafsir yang salah gitu. Jadi kata feminis itu nggak begitu, maksud dari Al-Quran itu bukan seperti itu gitu ya. Ini karena mufasirnya atau karena para fuqahanya itu laki-laki, maka ayat Al-Quran itu diterjemahkan demikian gitu. Nah, akhirnya kan di sana terjadi kekeliruan ya, kerancuan. Karena kata mereka berarti ada orientasi yang mana laki-laki itu menjadi manusia yang superior gitu. Jadi ketika ada aturan agama, laki-laki yang diunggulkan gitu ya. Begitupun dengan konsep waris tadi. Nah itu, jadi mereka punya asumsi, punya kacamata tersendiri dalam melihat realitas gitu ya. Bahkan wahyu pun mereka berani untuk memelintir. Jadi mereka memang punya konsep Tuhan gitu ya. Mereka masih pakai Al-Quran gitu ya, punya konsep wahyu. Tapi ketika konsep wahyu ini masuk ke kepala mereka, di mata mereka ini ada kacamata gitu. Jadinya akhirnya bias ketika melihat realitas gitu. Tidak benar-benar murni menggunakan Al-Quran sebagai tools gitu untuk menilai sesuatu. Gitu. Jadi ada kacamatanya lagi gitu ya. Akhirnya ya bias gitu ketika dia melihat permasalahan. Nah itu mungkin sekedar ini ya penjelasan singkat terkait dengan feminis paradigm gitu, atau paradigma yang digunakan oleh feminis. Nah sekarang ini kita akan masuk ke kilas balik sejarah feminisme ya. Sebetulnya kalau misalnya mau dipanjangkan itu memang sangat panjang ya sejarah feminisme ini. Tadi juga sudah sempat di-mention ya sama Aini bahwa memang feminisme ini hadir, kita tidak bisa memungkiri ya, hadir karena memang ada suatu kemarahan dari kaum perempuan di barat ya, utamanya di Perancis, karena terjadi banyak kesenjangan gitu, kesenjangan sosial. Kalau kita baca sejarahnya itu banyak sekali, misal ya perempuan itu dari abad pertengahan ya, bukan kemarin-kemarin saja gitu, tapi dari dulu, dari abad pertengahan. Kalau dalam literatur itu dijelaskan bahwa dalam abad pertengahan itu perempuan memang sering jadi sasaran ini ya, sasaran doktrin gitu. Jadi dalam filsafatnya, terus kitab-kitabnya gitu ya, kitab-kitab suci orang Kristen itu, perempuan itu sering direndahkan gitu bahasanya. Kemudian di kultur sana juga mengenal bahwa ya perempuan itu boleh perjualbelikan seperti barang kayak gitu ya. Terus juga perempuan itu selalu ada doktrinasi yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah laki-laki yang cacat gitu. Jadi ya ketika Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya Tuhan itu pengennya menciptakan laki-laki gitu, tapi karena ada kecacatan ya udah berarti dia jenis lain yaitu perempuan. Nah itu mereka punya doktrin seperti itu ya. Ya kalau misalnya kita pengen baper gitu ya, ya siapa sih yang nggak marah gitu ya kalau misalnya doktrin-doktrin agama dan budaya itu menggambarkan perempuan serendah itu gitu. Nah belum lagi ketika ada penghukuman. Jadi di abad pertengahan ini nggak ditulis di slide ya. Jadi mungkin bisa dicatat sama teman-teman. Jadi di abad pertengahan di Eropa itu kan waktu itu nggak kayak sekarang gitu ya peradabannya. Jadi peradabannya itu masih dipegang oleh agama, yang mengurus negara dan juga masyarakat itu agama gitu ya. Makanya mereka punya punya ini gereja-gereja besar gitu ya. Nah gereja-gereja ini sering menghukumi masyarakat yang ini
berdosa gitu ya, yang melanggar aturan agama itu dihukum. Jadi hukumannya itu sampai mereka punya mahkamah, namanya itu mahkamah inkuisisi. Jadi kalau ada orang yang melanggar doktrin gereja gitu ya, mereka diseret ke mahkamah inkuisisi, habis itu diadili. Nah, pengadilannya itu jelas mengada-ngada gitu ya, ya suka-sukanya orang-orang gereja aja gitu. Terus juga alat-alat yang digunakan untuk menyiksanya itu benar-benar niat gitu ya. Mereka membuat banyak sekali alat-alat penghukuman yang benar-benar kejam gitu, sampai pemenggalan, terus pemotongan tangan, kaki dan sebagainya. Itu betul-betul dibuat. Dan korbannya itu banyaknya perempuan gitu. Karena ya gimana? Aturan agamanya itu kan sangat ketat ya kepada perempuan. Misal perempuan kalau keluar rumah harus izin suami. Terus kalau misalnya suaminya nggak ngizinin, terus dia tetap keluar, nah itu bisa diadili di mahkamah inkuisisi ini. Akhirnya kalau terbukti bersalah ya dia akan dihukum. Nah, dihukumnya ini betul-betul berat dan membuat trauma ya. Traumanya itu bukan trauma personal aja, misal 1-2 orang trauma gitu kan, nggak hanya seperti itu traumanya. Jadi traumanya itu trauma peradaban. Nah, makanya karena adanya trauma masyarakat Barat ya, Eropa kepada agama ini, sampai sekarang mereka kan melancarkan mega proyek ya, namanya sekularisme, memisahkan antara agama dan negara. Jadi mereka nggak mau di negara itu dicampur adukan dengan agama. Agama itu urusan pribadi, menurut mereka seperti itu. Itu sebetulnya gitu ya sejarahnya, karena mereka ada trauma terhadap terhadap agama. Jadi agama itu kejam di mata orang Barat gitu ya, kejam, terus juga menghukum, mengekang gitu, menindas. Akhirnya ya udahlah kita buang saja agama dari kehidupan gitu. Nah, setelah abad pertengahan masuk ke pencerahan, itu juga tetap. Jadi agama sudah hilang, ya ternyata masyarakatnya tetap punya trauma gitu ya. Mereka masih punya jiwa menindas gitu. Nah ini sebetulnya berbanding lurus atau mendukung teorinya Ibnu Khaldun ya. Jadi kata Ibnu Khaldun itu ada dualisme yang terjadi pada bangsa yang terjajah. Yang pertama mereka membenci penjajahnya, yang kedua mereka meniru penjajahnya gitu. Nah, dalam konteks ini sebetulnya Barat itu dijajah oleh agama yang mereka percayai sendiri gitu ya. Ketika agama itu sudah berhasil perlahan mereka buang, mereka sebetulnya membenci itu agama, tapi di saat bersamaan mereka juga meniru kebiasaan menindas agama Kristen pada masa dulu gitu ya. Akhirnya begitu masyarakatnya menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Nah, ini yang kemudian ketika terjadi penindasan gitu ya, ketidakadilan sosial dan seterusnya, akhirnya banyak perempuan-perempuan yang kalau istilah sekarang itu ini ya speak up ya, karena memang mereka merasakan bahwa ya mereka dipandang rendah di mata hukum, tidak punya kesempatan untuk mengikuti pemilu, nggak boleh ikut sekolah gitu ya, masih ada budaya diperjualbelikan dan seterusnya. Ya akhirnya muncul gelombang satu dalam sejarah feminisme. Nah, cita-cita mereka adalah menghapus perbudakan. Jadi ya selain diperjualbelikan, mereka diperjualbelikan itu kan bisa jadi istri gitu ya. Maksudnya ya ya jadi istri atau bisa jadi juga jadi budak. Nah, budak itu juga sangat rendah di sana ya. Nah, yang kedua itu tuntutan mereka adalah ingin hak dan dalam tatanan masyarakat itu sama gitu. Jadi perempuan boleh sekolah, boleh ikut pemilu dan seterusnya ya. Itu perjuangan-perjuangan di gelombang satu. Kalau misalnya kita pengen melihat sekilas gitu ya,
ini sebetulnya tidak ada pertentangan, karena ya perjuangan mereka juga apa yang mereka perjuangkan apa yang kita perjuangkan di gelombang 1 ini ya. Karena ya kita setuju kalau penghapusan perbudakan itu dilakukan. Kita juga setuju kalau hak dalam tatanan masyarakat itu suaranya masih jelas ya? Sinyalnya unstable. Masih, Mbak. Nah, tapi kemudian ya di gelombang 2 ini tuntutannya semakin lebih ya, ada tuntutan lebih. Mereka menuntut persamaan kesempatan di ruang publik gitu. Jadi maksudnya kesempatan di ruang publik ini mereka pengen menduduki posisi-posisi yang strategis atau posisi-posisi tertentu dalam misalnya pemerintahan, dalam institusi pendidikan, dalam institusi hukum gitu ya. Pengen juga nih perempuan setelah udah bisa sekolah di gelombang 1, mereka pengen juga jadi DPR misalnya gitu. Pengen juga jadi punya kesempatan jadi presiden, jadi profesor dan seterusnya gitu ya. Nah, pada gelombang 2 ini sebetulnya sudah ada konflik perjuangan. Ya, buat ya sudah ada konflik perjuangan karena di gelombang 2 ini para perempuan feminis ini sudah mulai mempertentangkan peran-peran yang ada di domestik gitu. Jadi ketika mereka pengen show up ke publik, mereka menuntut peran-peran domestik mereka dikurangi gitu dengan cara ya bukan perempuan aja yang mengasuh gitu, laki-laki juga harus membantu gitu ya. Nah, sampai kemudian akhirnya muncullah gelombang 3, ini isunya sudah mulai seksis ya. Masuk isu kultural gitu, masuk ke dalam isu ketubuhan, aborsi, LGBT, itu karena tadi di gelombang 2 itu mereka pengen peran-peran domestiknya itu dibatasi gitu ya. Akhirnya kan ya udah, karena perempuan pengen tampil di ruang publik, harusnya dia punya pilihan sendiri dong untuk mengatur peran-peran rumah tangganya, peran-peran keibuannya. Akhirnya kalau kayak gitu aborsi harusnya dilegalkan atau dibolehkan sesuai dengan keputusan perempuan gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi tumbukan ya dengan agama-agama, karena di dalam agama itu kita menolak segala bentuk penyimpangan ya, termasuk LGBTQ, terus juga aborsi dan isu-isu ketubuhan yang sekarang sedang hangat diperbincangkan itu adalah sexual consent dan child free ya. Itu jelas erat kaitannya dengan bahasan otoritas tubuh, karena ya child free itu kan misalnya yang kemarin rame itu kan asumsinya adalah ya perempuan yang punya tubuh dia gitu, jadi dia yang berhak menentukan apakah dia mau punya anak atau enggak. Nah, ini juga isu-isu tantangan nih buat kita khususnya ya aktivis kami gitu. Nah, ini ada beberapa aliran feminisme, sebetulnya ada sangat banyak ya, apalagi di tahun milenial ini ya, di tahun revolusi industri 4.0 itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berkembang ya menghadapi kapitalisme dan seterusnya. Itu feminisme punya andil di sana gitu, punya pandangan sendiri. Nah, tapi memang yang familiar atau yang paling unggul ya, bukan unggul, paling mungkin banyak dianut gitu ya sama orang-orang feminis itu ada sekurang-kurangnya ada 5 ini gitu. Yang pertama feminisme liberal, terus ada radikal, marxis sosialis, eksistensialis, dan postmodern. Kalau liberal itu biasanya mereka yang memperjuangkan disahkannya undang-undang. Jadi mereka ingin produk hukum tentang perempuan itu masuk ke dalam parlemen-parlemen gitu ya, masuk ke dalam negara-negara. Nah, kalau feminisme radikal ini tuntutan mereka itu tentang isu-isu ketubuhan biasanya.
Misalnya tentang seksual consent, terus tadi aborsi, LGBT. Yang paling radikal itu mereka menginginkan dilegalkannya pernikahan sesama jenis ya, karena kalau yang radikal banget itu mereka mengatakan nggak butuh laki-laki gitu. Jadi perempuan itu pencapaian tertinggi mereka ketika mereka berhasil menikah dengan sesama jenis gitu, karena di situ digambarkan bahwa perempuan berarti sudah tidak butuh laki-laki lagi. Nah, kalau Marxis sosialis ini biasanya dekat dengan isu-isu kapitalisme gitu ya. Eksistensialis itu digagas oleh Simone de Beauvoir dari Prancis. Sebetulnya mereka mirip-mirip ya, mirip-mirip, cuma memang fokus dari perjuangannya itu aja yang berbeda gitu. Nah, kalau postmodern nanti kita bahas ya sedikit tentang teori queer. Nah, ini mungkin nanti akan diperdalam sama Kak Esti ya. Ini sekilas aja. Kalau misalnya kita bahas feminisme, itu salah satu tantangan terbesarnya adalah wacana gender. Di mana wacana gender ini betul-betul mengacak-ngacak matriks seksualitas yang sudah mapan di masyarakat gitu ya. Ini ditemukan oleh Jan Mani ya, dia menulis buku judulnya Men and Woman, Boy and Girl. Nah, di sini pertama kali istilah jenis kelamin itu punya saingan gitu ya. Jadi sekarang itu bukan jenis kelamin lagi orang mengenal, tapi mereka juga mengenal istilah gender. Nah, WHO sendiri mendefinisikan gender itu sebagai sebuah peran, perilaku, kegiatan, dan sifat yang terkonstruksi secara sosial dan dipandang, diperuntukkan berbeda dalam kategori feminin maskulin. Ini nanti mungkin diperdalam sama Kak Esti ya, hari Rabu kalau nggak salah. Ini ada beberapa perbedaannya, jadi memang feminis itu membedakan antara jenis kelamin dan gender ya. Kata mereka jenis kelamin itu ciptaan Tuhan, terus tidak dapat dirubah, terus nggak dapat ditukar gitu ya. Sebenarnya ini dipatahkan dengan feminis posmo. Jadi feminis posmo itu punya teori namanya teori queer. Kata mereka ya jenis kelamin juga bisa kok dirubah gitu ya, diubah. Makanya sekarang banyak teknologi yang mengakomodasi waria-waria yang ingin merubah alat kelamin mereka gitu. Nah, kalau gender itu kebalikannya, dapat dirubah, dapat ditukar, terus juga ini adalah konstruk atau buatan manusia, maka boleh dibongkar lagi, dibangun lagi, dibuat lagi gitu. Nah, ini ya gender sebagai diskursus seksualitas ini membuat kita matriksnya itu jadi berantakan. Nah, menurut feminis itu ada sekurang-kurangnya ada 4 fakultas yang ada dalam diri manusia: identity, attraction, sex, dan expression. Kalau identity itu identitas kita nih, woman atau man gitu ya. Attraction itu kecenderungan. Ya kalau dalam Islam ya harus kecenderungan itu terhadap lawan jenis gitu. Kalau seks itu atau jenis kelamin ya jelas female atau male. Rujukannya adalah bentuk fisiologis dan organ biologis. Kalau expression itu look atau penampilan atau apa yang ditampilkan gitu. Nah, ini menurut mereka bisa dipertukarkan kan ya. Jadi orang yang terlahir sebagai perempuan misalnya boleh dia berekspresi maskulin gitu. Boleh dia mengidentitaskan dirinya sebagai laki-laki, boleh berekspresi sebagai laki-laki, dan boleh attraction-nya itu bebas, mau dia suka sama perempuan atau laki-laki gitu ya, tergantung bagaimana sesukanya orang gitu. Akhirnya kan matriks ini jadi berantakan ya. Kalau dalam Islam ya udah jelas kalau dia terlahir sebagai perempuan, dia harus feminin, identitasnya harus perempuan. Nah, baru attraction-nya berlawanan jenis gitu. Nah, ini sedikit ya tentang teori queer.
ini juga tantangan yang berat ya untuk kita gitu. Ya selain mungkin seksual consent, child free dan seterusnya LGBT. Nah, ini juga masuk LGBT, tapi teorinya lebih mutakhir karena kalau menurut Judith Butler ya, nih ada 5 asumsi. Yang pertama tadi udah kita bahas ya. Kata Butler itu dia mengkritik batas-batas kemanusiaan. Kata dia manusia itu nggak perlulah ada jenis kelamin, ada gender gitu ya. Karena itu tuh membatasi orang. Gimana kalau misalnya dia terlahir sebagai laki-laki tapi pengen berekspresi sebagai perempuan? Nah, itu kan jadi apa ya? Terkesan salah orang tersebut gitu. Jadi kata si Butler ini udah mendingan gender seks itu dihapuskan aja, nggak usah ada istilah itu. Jadi orang itu bisa semaunya, sesuka dia gitu ya, suka dia mau berekspresi seperti apa, orientasinya seperti apa, kecenderungannya seperti apa gitu ya. Nah terus yang nomor 3 ini kata dia ya jenis kelamin, gender, desire atau hasrat itu adalah pertunjukan bukan esensi. Nah ini juga berbahaya ya. Jadi menurut Butler itu ya tadi ya gender itu kan kayak misalnya penampilan. Jadi saya nih ada di room malam ini pakai jilbab dan seterusnya. Itu kata Butler hanya sekedar pertunjukan gitu. Kalau misalnya saya berpikir sebenarnya saya itu bukan seperti ini gitu ya. Saya merasa nggak cocok nih pakai gamis, pakai jilbab gitu. Harusnya saya berpenampilan sebagai laki-laki gitu ya. Karena saya punya kecenderungan ke penampilan yang maskulin gitu. Nah, kata Butler, yang esensi itu adalah pemikiran tersebut gitu. Pemikiran saya yang paling dalam, yang pengen tadi, misalnya pakai sarung gitu ya. Nah, jadi apa yang saya tampilkan sekarang itu kata Butler hanya pertunjukan gitu. Yang esensi itu adalah apa yang sebetulnya kita pikirkan, yang kita inginkan. Nah, itu contoh aja ya. Yang pertunjukan itu kata Butler adalah bukan esensi gitu. Makanya kata dia identitas itu adalah free floating, ngambang. Jadi terserah orang mau dia kayak gimana, itu terserah dia, senyamannya dia. Nah, kalau misalnya ada contoh ya orang yang mungkin terindikasi pemikirannya Judith Butler ini mungkin Harry Styles. Kalau teman-teman tahu pasti tahu lah ya. Harry Styles gitu. Harry Styles itu kan nggak jelas tuh ekspresi atau penampilannya perempuan apa laki-laki sih gitu ya, maskulin atau feminin. Kalau secara jenis kelamin jelas dia laki-laki gitu ya. Tapi secara ekspresi kadang kita bingung. Dia kadang jadi model baju perempuan gitu ya, kadang juga jadi model baju laki-laki. Jadi kan nggak jelas gitu. Nah, apalagi kalau misalnya attraction, romantic attraction-nya atau kecenderungan dia kita nggak tahu juga dia sukanya sama perempuan apa laki-laki gitu ya. Nah, ini contoh-contoh teori queer. Jadi nggak ada lagi istilah waria gitu. Jadi ya campur-campur lah. Kalau misalnya besok dia mau berekspresi maskulin, terus besoknya lagi ganti feminin, ya itu tidak bisa digugat, terserah orang tersebut gitu. Itu aja mungkin ya yang kita bahas malam ini. Selanjutnya mungkin nanti kita perluas dan perdalam lagi di sesi tanya jawab. Oke, Masya Allah, materinya sangat-sangat komprehensif sekali. Wah, ini Hamka sudah tidak sabar nih untuk bertanya. Silahkan Hamka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita pernah bertemu ya Mbak Ayu di Kamis sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hamka Firmansyah. Baik, saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertama terkait dulu kan, baru isu segar sih. Kan ada yang misalkan jaksa pinangki itu kan hukumannya ringan. Itu kan ringan itu, ini bukan saya bahas kasusnya, tapi saya bahas karena beliau perempuan. Apakah di situ udah hakimnya itu terindikasi oleh pemikiran-pemikiran yang namanya feminis
Soalnya saya mengerti ada Mbak Ayu di sini juga ada feminis, jadi saling bersaing gitu. Yang kedua, batas cewek itu gimana sih gitu kan? Ada cewek yang suka rambutnya dipotong, walaupun mayoritas perempuan di Indonesia berhijab, tapi ada statusnya potong rambut kayak laki gitu, ada. Dan saya tahu gitu. Dan biasanya cewek-cewek seperti itu tuh hobinya manjat, pencak silat gitu. Sebenarnya zaman Rasul nggak masalah, soalnya saya pernah mendengar katanya zaman Rasul ada yang berperang gitu, berjihad, seorang wanita. Tetapi di sini yang lebih saya tekankan, misalkan jadi barista atau pramugari, kan seperti yang kita tahu, kalau Islam yang dimiliki kami ini kan rata-rata kerudung panjang, ya nggak mungkin lah mengekspos badannya seperti pramugari gitu, atau polwan yang walaupun pakai hijab tapi masih kayak gitar Spanyol lah pakaiannya gitu istilahnya. Itu bagaimana ya? Soalnya kan ada Islam sendiri memiliki batasan-batasan tertentu, apalagi mazhab-mazhab tertentu yang tentu diperketat lagi gitu. Yang terakhir, kalau misalkan feminis, katanya Islam memperjuangkan wanita, tapi Islam memperbolehkan jual beli budak gitu. Pasti kan feminis ngejarnya yang di situ gitu. Itu bagaimana? Sedangkan Islam sendiri kan membolehkan jual beli budak. Bahkan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan sampai kerajaan-kerajaan Arab itu dulu bukan sekarang memiliki budak gitu. Terima kasih. Masya Allah, antusias sekali Mas Hamka ini. Bisa langsung dijawab Mbak Ayu. Ya, ada 3 ya pertanyaannya. Lupa itu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Yang pertama itu hukuman ringan waktu jaksa pinangki itu loh, yang kan menang-menang perempuan minta diskon lah gitu istilahnya. Ya, kebetulan saya nggak terlalu ngikutin ya tentang jaksa pinangki itu. Tapi emang kalau dalam Islam itu pengadilan itu kan harus melalui proses adil-adilnya ya, nggak boleh dia punya kecenderungan atau bias tertentu terhadap jenis kelamin tertentu gitu. Ya baik itu perempuan atau laki-laki ya, misal jaksanya laki-laki, terus terdakwanya itu perempuan, terus akhirnya diringankan karena dia terdakwanya perempuan, atau sebaliknya jaksanya perempuan, terus terdakwanya laki-laki, terus karena mungkin feminis misal gitu ya, jaksanya akhirnya dia mah laki-laki tambahin aja hukumannya gitu. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa bias jenis kelamin. Ya tetap, makanya kalau di Indonesia ya dihukum positif dan hukum pidana itu kan hukumannya jelas. Misal kejahatan apa hukumannya sekian tahun. Dia bisa berkurang kalau misalnya pengacaranya yang punya argumentasi tertentu, atau membela kliennya sehingga kemudian hukumannya turun gitu ya. Ya misal tadinya orang divonis 20 tahun, tapi kemudian pengacaranya memberikan bukti-bukti yang menerangkan bahwa hukuman ini tuh harus diturunkan karena misalnya ada bukti-bukti baru gitu ya yang menerangkan bahwa ternyata misal kasus pembunuhannya tidak sekejam itu misal gitu ya. Akhirnya kan hakim menentukan ini harusnya 15 tahun gitu. Jadi bukan karena gender gitu ya. Artinya kalau misalnya ada kasus terdakwanya perempuan kemudian diringankan, itu jelas salah. Kalau mau mengurangi hukuman nggak boleh pakai alasan jenis kelamin gitu ya, atau gender. Harus dijelaskan, harus diadili, harus dibela melalui pengacaranya gitu. Jadi harus melalui seduduk-duduknya persoalan gitu. Nggak boleh bias ya, baik relasi kuasa, relasi gender itu nggak boleh dalam hukum. Ya misal kalau tadi kan berdasarkan jenis kelamin, ada juga yang berdasarkan kekuasaan. Karena dia mah ketua DPR misalnya gitu ya, atau karena dia mah lurah
jadi hukumannya diringankan, nggak bisa seperti itu gitu ya. Itu jelas pelanggaran hukum gitu. Kalau misalnya pengacaranya demikian, apalagi jaksanya gitu kan, ini termasuk dalam pelanggaran hukum. Jadi harus seadil-adilnya gitu. Ya makanya kalau dalam peradilan itu kan bukti dan saksi itu kan punya peran yang besar ya dalam penambahan atau pengurangan hukuman dalam suatu kasus tindak pidana gitu. Nah, kalau untuk kasusnya Jaksa Pinangki ini saya kurang tahu ya, nggak berani juga gitu mengklaim bahwa ini ada bias gender atau tidak, tapi asasinya kayak tadi sih yang tadi sudah dijelaskan bahwa tidak boleh dalam suatu peradilan itu bias jenis kelamin tertentu atau kuasa tertentu gitu. Terus yang kedua tadi apa pertanyaan? Pak. Batas perempuan itu sampai mana gitu? Misalkan boleh kerja jadi pramugari atau barista kah? Atau main mobil-mobilan boleh nggak sih gitu? Ya, batas perempuan dan laki-laki ini memang agak demarkasi atau apa sih namanya? Iya, batasnya itu agak bukan blur ya, tipis gitu antara bagaimana sih seharusnya perempuan dalam berpenampilan atau berperan gitu. Sebenarnya kan ada hadis juga ya, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan gitu. Kalau misalnya tadi ya terkait dengan pekerjaan, ya itu sebenarnya hukum asalnya nggak ada yang mengharamkan kan gitu ya. Ya gimana, di zaman sekarang juga banyak yang perempuan jadi tukang parkir gitu kan, perempuan nyopir bus. Terus kalau misalnya hal tersebut terjadi, apakah dosa gitu kan? Ya tentu saja tidak gitu. Jadi kalau misalnya bicara tentang peran antara peran jenis kelamin ini bukan haram atau halal gitu, tapi melihat mudorotnya gitu ya, mudorot dan maslahatnya gitu. Kenapa sih perempuan itu baiknya, bukan wajibnya ya, baiknya itu punya pekerjaan yang ramah terhadap kondisi tubuhnya, terus juga ramah terhadap peran-perannya dalam keluarga gitu. Ya karena Islam itu memandang perempuan bukan hanya sekedar mesin pencari uang gitu, dia itu punya misi peradaban ya. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha gitu ya, summa dan seterusnya. Itu kan manusia itu ketika dia lahir yang mengajarkan dia nama-nama, pengetahuan itu sebetulnya Allah gitu ya, ketika Nabi Adam lahir. Nah, tapi ketika kita ini lahir, bukan Nabi Adam lagi ya, kita lahir, itu yang ngajarin nama-nama dan segala macam itu kan perempuan gitu, ibu kita. Nah, itu tugas yang luar biasa ya. Jadi kenapa kalau Ustadz bilang itu ya perempuan kalau bisa kerjanya itu jangan yang kasar-kasar, tapi yang merawat fitrahnya. Merawat fitrah itu bukan bahasan haram atau halal doang gitu ya, tapi dia juga membahas tentang lebih baik mana sih gitu ya. Nah, kalau misalnya perempuan kerjanya guru misalnya gitu ya, mengurus nulis novel misalnya gitu, itu kan fitrah keibuannya itu terjaga gitu. Ya meskipun kita juga tahu bahwa misalnya ibu-ibu yang nyetir mobil itu kan dia berapa jam doang di luar gitu ya. Ketika dia pulang dia juga bakal ketemu anak-anaknya lagi. Itu juga tidak bisa kita pukul rata bahwa wah itu fitrah keibuannya hilang gitu kan. Nggak seperti itu juga. Nah, jadi ketika kita melihat fenomena itu harus holistik ya, jangan parsial. Jangan ngelihat fenomena wah ada ibu-ibu nih jadi supir bus gitu, wah nggak baik nih. Nggak gitu juga gitu. Itu tetap mulia gitu ya. Kita nggak bisa memandang hal itu hina gitu. Karena memang ya dia juga bekerja seperti itu buat anak-anaknya, dan insya Allah sepertinya insya Allah ketika dia pulang ke rumah itu fitrah keibuannya tidak akan hilang gitu ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya juga bukan
jadi kita harus membedakan ya antara peran berdasarkan jenis kelamin dengan ekspresi berdasarkan jenis kelamin. Biasanya yang lebih dimaklum itu adalah peran ya, peran antara jenis kelamin. Misal apa sih batasan perempuan dan laki-laki, peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga gitu. Apakah yang masak itu harus perempuan gitu? Apakah yang mencari nafkah itu harus laki-laki? Nah ini yang banyak sebetulnya lebih banyak dimaklumi ya dalam Islam. Misal ya masak itu nggak haruslah perempuan semua gitu, laki-laki juga boleh ngebantuin. Terus mencari nafkah juga laki-laki wajib ya, kalau itu laki-laki wajib, tapi kalau perempuan membantu mencari nafkah itu bukan kewajiban, namanya itu sedekah gitu. Kewajibannya tetap pada laki-laki gitu. Ya, tapi kalau perempuan ikut mencari rezeki juga dia bukan nggak haram, boleh gitu ya. Nah, itu jadi masalah peran. Berbeda lagi kalau masalah ekspresi. Nah, ekspresi ini mungkin lebih dekat dengan yang tadi Hamka bilang ya, rambutnya pendek, pakai celana gitu kan. Terus misalnya apa sih namanya? Apalagi ya pakai rok, pakai sarung gitu. Itu sebenarnya ya batasan-batasannya itu sudah mapan ya di dalam masyarakat. Kalau masalah rambut mah ya oke lah, karena kita juga kan pakai jilbab gitu ya. Nah, itu ada yang lebih lebih mengerikan gitu, atau lebih tidak sesuai dengan kultur ya. Kultur ini juga jangan dibongkar kemapanannya gitu. Dia jangan digugat, itu mah kultur gitu kan. Bisa kok dibongkar lagi, disusun lagi sesuai dengan kemauan masyarakat yang baru misalnya gitu. Ayo kita bongkar status quo gitu. Kalau masyarakat bilang perempuan harus begini-begini, ayo kita bongkar gitu kan. Nggak bisa gitu juga gitu. Karena ya misal ketika orang tua kita ngajarin anak perempuannya buat pakai rok, pakai jilbab, itu dia bukan sekedar konstruk ya, atau bukan sekedar membangun karakter, tapi itu ya ada perintah, itu bentuk ibadah gitu ya. Ya orang tua zolim juga kalau dari kecil misal di anaknya perempuan tapi diajarin seperti layaknya pendidikan kepada laki-laki, nggak boleh gitu ya. Makanya ada tuh buku ya, bagaimana mendidik anak sesuai fitrah laki-laki ala Rasulullah, sesuai dengan fitrah perempuan ala Rasulullah gitu. Nah, selain itu juga sebetulnya kalau masalah ekspresi ini, kalau saya melihatnya bisa jadi menimbulkan kezoliman baru gitu ya. Ini ada cerita sedikit ya, dulu ke SMA itu saya SMA-nya di SMA umum ya, jadi banyak perempuan yang nggak pakai jilbab gitu. Jadi dulu tuh ada perempuan, dia tuh tomboynya tuh bener-bener tomboy sampai orang tuh nggak tahu dia tuh perempuan gitu. Terus ikut ekskulnya tuh ekskul basket gitu. Nah, ya biasa gitu, rambutnya dipendekin, dia nggak pakai rok, terus ya jelas nggak pakai kerudung gitu kan. Terus tiba-tiba teman saya bilang ke saya suka sama dia gitu kan. Terus saya kaget kan, loh itu kan perempuan gitu. Nah dia tuh nggak tahu bahwa orang itu perempuan gitu, dia ngiranya itu laki-laki. Nah kalau itu dibiarkan kan bahaya ya, itu juga menimbulkan kezoliman baru. Akhirnya orang itu dia tersesatkan karena sesuatu yang sebetulnya tidak dia tahu gitu. Nah makanya ya sudah tepat gitu hadis Rasulullah itu, laki-laki jangan menyerupai perempuan dan perempuan pun tidak boleh menyerupai laki-laki gitu, karena ini ya bahasannya udah masuk ke dalam bagaimana Islam itu menjaga orientasi kita atau attraction kita terhadap lawan jenis gitu. Ya jangan sampai kan kita perempuan berpenampilan sebagai laki-laki itu akhirnya orang salah sangka gitu ya, oh dia jangan laki-laki gitu ya, dan itu kan berbahaya ya. Itu mungkin jawabannya untuk yang kedua. Yang ketiga tadi apalagi pertanyaannya Hamka, lupa. Yang feminis menggunakan senjata perbudakan halal sebagai senjata mereka gitu kan, Islam kan menghalalkan. Bahkan ada hadis yang menggaulilah budak-budakmu gitu.
Ya, untuk yang masalah perbudakan ya, kalau saya sebenarnya belum terlalu dalam ya, membahas tafsir atau kajian tentang perbudakan yang dibahas dalam Al-Quran gitu ya. Tapi ya setahu saya ya ketika budak itu dibebaskan oleh orang Islam ya misalnya yang dibebaskan Abu Bakar ya Bilal dan seterusnya, itu ketika mereka dibebaskan itu udah nggak jadi budak gitu. Jadi statusnya itu mereka sama karena dalam Islam itu kan ya status atau kelas manusia itu di dalam tatanan masyarakat bukan dilihat dari nasab gitu, bukan dilihat dari itu kan Bilal dia menjadi budak juga karena karena nasabnya ya, Bilal atau Salman saya lupa ya, pokoknya ada sahabat yang dia menjadi budak karena nasabnya itu nggak jelas siapa-siapanya gitu kan ya, karena orang Arab kan ini selektif sekali gitu ya terhadap nasab. Kalau misalnya nasab dari bani apa itu dipandang hormat dan seterusnya gitu. Tapi kalau dalam Islam itu tidak seperti itu gitu. Status tinggi atau rendahnya seseorang itu karena ketakwaannya. Nah, adapun kalau misalnya sekarang itu menjadi hantaman gitu ya. Nah, makanya itu tadi saya bilang bahwa Islam dan feminisme itu dalam hal pembebasan derajat manusia itu dalam tataran praktis itu sebetulnya tidak bertentangan gitu ya. Ya Islam juga menolak perbudakan, feminis menolak perbudakan, nggak ada pertentangan di sana. Yang menjadi pertentangannya itu ketika kita masuk ke ranah filosofis. Jadi kalau Islam itu ya memerdekakan budak itu karena memang status manusia itu sama gitu ya di hadapan Allah, yang membedakannya adalah ketakwaan gitu. Tapi kalau feminis memerdekakan budak itu dia nggak ada tidak bisa melampaui hal-hal yang sekedar empiris ya atau materialis. Jadi menurut dia hak asasi manusia itu semuanya sama gitu ketika dia lahir. Oleh karenanya ketika dia tumbuh dan hidup nggak boleh ada seseorang yang memiliki dirinya, bahkan Tuhan gitu mungkin tambahannya. Kalau Islam nggak kayak gitu ya. Terus juga kalau kita melihat filsafat yang digunakan feminis itu, dia mengatakan manusia itu nggak bisa dimiliki siapapun gitu ya. Dia adalah milik dirinya gitu dan anti otoritas. Jadi kalau kita bicara kepemilikan itu kan berarti ada tuan dan ada hamba gitu. Nah, mereka ingin membongkar tatanan itu. Kalau dalam teori Marxis itu kan ya itu adalah sistem kelas. Mereka ingin menghancurkan itu. Jadi mereka melawan tuh adanya perbudakan karena mereka nggak mau ada strata gitu ya, ada tingkatan dalam sistem masyarakat. Makanya mereka menolak perbudakan. Nah, ini perbedaan filosofis antara Islam dan feminisme ketika keduanya menolak perbudakan gitu. Jadi beda. Itu mungkin wallahu a'lam. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin ada feedback dari Hamka atau sudah cukup? Baik, berdasarkan pertanyaan nomor 2 tadi kan memang ada sebenarnya pekerjaan yang sebenarnya nggak harus keluar gimana ya, nggak harus keluar jalur kewanitaannya, tetapi melanggar syariat Islam. Kalau misalkan menjadi penjual alkohol kan jelas-jelas haram. Tetapi yang sebenarnya keluar dari Islam tapi sebenarnya bisa halal. Contohnya polisi. Polisi itu kan selain rambutnya pendek, maaf ya, mereka itu kan walaupun pakai kerudung pun, kan dulu kan nggak boleh pakai kerudung. Sekarang walaupun pakai kerudung pun kan badannya itu kan harus kelihatan kayak gitar Spanyol. Apalagi model. Kalau model jelas gitu. Misalkan agensinya nyuruh telanjang pun pasti modelnya juga telanjang. Itu fakta. Terus yang terakhir pramugari. Pramugari itu kan
sebenarnya hanya pelayan ya. Tetapi kan kalau dalam dalam arti ini tuh karena pramugari kan biasanya di kendaraan-kendaraan mewah gitu, kayak kereta eksekutif, pesawat eksekutif, di mana yang naik-naik itu bos-bos besar, entah bos laki-laki, bos perempuan, yang mana mereka itu butuh hiburan. Kalau laki-laki oke lah, karena kan mereka auratnya cuma dari lutut sampai ke pusar gitu. Dan saya yakin semua laki-laki di dunia ini pasti menutupi aurat meskipun non-muslim. Buktinya saya memakai kemeja. Tetapi kan kalau perempuan itu kan gimana ya, harus tampil gitar Spanyolnya gitu, harus bergincu gitu. Itu bagaimana ya? Ya, pertanyaannya gimana Hamka? Dari fenomena yang disebutkan tadi. Ya kan sebenarnya bisa halal, misalkan pramugari tapi pakai cadar gitu. Tetapi kan itu nggak mungkin, sedangkan kan kalau jadi pramugari itu kan harus melihat ya gini gitu. Kalau misalkan model gitu, apalagi model, mereka kan mempromosikan baju, umpamanya agensinya itu menyuruh model tersebut mempromosikan underwear gitu, pasti model yang perempuan tadi harus memberagakan underwear gitu, sedangkan laki-laki aja salah karena kelihatan lutut sama pusarnya gitu. Kan dalam konteks ini perempuan memang mereka itu tidak tomboy, tapi diharuskan keluar dari ajaran Islam gitu contohnya. Iya, kalau memang fenomenanya kayak gitu tuh sebetulnya ya kita sebenarnya bukan bicara masalah syariat lagi ya. Itu sudah jelas kalau bicara masalah syariat tadi juga Mka sudah sebutkan. Jadi kalau dalam fikih wanita ya, ada beberapa syarat perempuan itu boleh untuk melakukan pekerjaan gitu atau karir. Yang pertama itu dia harus menutup aurat ya. Dia harus menutup aurat. Terus yang kedua, dia harus meniatkan. Itu kata Abu Syukoh ya dalam bukunya Kebebasan Wanita ya. Syekh Halim Abu Syukoh. Yang kedua, yang pertama tadi harus menutup aurat. Yang kedua, dia harus meniatkan apa yang dia kerjakan di luar itu sebagai sodakoh untuk jalan Allah gitu. Yang ketiga, saya lupa lagi ada 4 kalau nggak salah itu. Ya jadi ya sekurang-kurangnya itu ya. Kalau misalnya dia bekerja keluar rumah tapi kemudian memaksa dirinya buka aurat gitu ya, yaitu sebetulnya dia tidak memenuhi syarat dan hukumnya balik lagi gitu. Apa hukum membuka aurat kayak gitu ya. Jadi ketika ya sebetulnya kalau berkarir dan segala macam bekerja sebagai apapun, polisi yang halal tentunya ya, itu kan boleh gitu, tapi kebolehan kita untuk melakukan pekerjaan itu kan balik lagi ke syarat-syarat awalnya. Kalau tidak terpenuhi, jangan lagi bicara pekerjaannya gitu. Bicara dulu tentang syarat-syarat mutlaknya itu. Kalau tidak terpenuhi berarti bukan lagi ngomongin hukum kerjaannya gitu ya, tapi hukum ininya tadi, hukum syarat-syarat yang harus dipenuhinya tadi. Kalau tidak dipenuhi ya itu juga ya berdosa gitu, karena itu kewajibannya. Nah terus gimana kalau misalnya fenomena sekarang itu ternyata banyak yang mengharuskan ya perempuan-perempuan bekerja akhirnya buka jilbab, terus walaupun berjilbab akhirnya kayak gini gitu ya, tidak ideal dan sebagainya. Ya itulah tidak idealnya dunia yang kita hidupi sekarang ini. Ini bukan bicara pragmatis, tapi memang fakta dan realitasnya begitu ya. Dan kita juga tidak bisa merubah seperti membalikan tangan, karena ini mainnya sudah sistem. Dan kita hidup di negara yang mana walaupun Pancasilanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi kan pelaksanaan-pelaksanaannya itu kita banyaknya memang berkiblat ke barat gitu ya. Jangankan bagaimana berpakaian gitu, kurikulum dan seterusnya gitu ya. Kurikulum pendidikan pun kita tidak banyak mengadopsi dari Islam.
apalagi cara berpakaian yang itu sudah pilihan masing-masing individu meskipun mereka beragama gitu kan. Jadi memang kalau misalnya mau bicara kayak gitu, kita tarik lagi ke marotib amal ya. Ya setelah membina usroh, terus membentuk keluarga, ya pada akhirnya kan tugas berat kita adalah Ustaziatul Alam gitu. Menjadi sokol guru peradaban gitu ya. Kalau kita sudah berhasil melalui dakwah ini gitu kan, ya insya Allah sebetulnya ya masalah pramugari, polisi dan seterusnya itu urusan kecil gitu ya. Karena memang ya kenapa pramugari, polisi dan sebagainya itu berpakaian kayak gitu ya, itu kan sebetulnya bagaimana kebijakan pemerintah gitu. Kalau misalnya pemerintah tadi kata Hamka ya mewajibkan pramugari yang beragama Islam ini berpakaian syar'i, itu akan terjadi gitu. Nah tapi kan sekarang perusahaan-perusahaan penerbangan terus punya Indonesia sendiri pun tidak pernah mewajibkan itu. Bahkan mungkin yang wajib itu malah harus nggak berjilbab, terus harus cantik, harus segala macam gitu ya, yang sifatnya sangat materialistis dan memaksa perempuan gitu untuk meninggalkan kewajiban-kewajibannya gitu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas jawaban yang sangat lengkap sekali ya. Sudah puas ya, Hamka? Makasih Mbak Ayu. Semoga ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sembari menunggu pertanyaan, mungkin ini ada pertanyaan dari Gifta. Silahkan Gifta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Mbak. Tadi kan Mbak Ayu sempat menjelaskan tentang yang mendidik anak sesuai fitrahnya, laki-laki gimana, perempuan gimana, gitu ya. Nah, bagaimana jika perempuan itu lahir di daerah konflik, misalnya ambil saja Palestina gitu ya. Nah, dia itu jadi di sana kan udah konflik ya, jadi itu orang-orang di sana tuh emang dididik untuk perang. Maaf tadi aku nggak jadi ambil Palestina, tapi salah satu daerah. Nah, emang dididik untuk perang gitu loh, Mbak. Jadi entah itu perempuan, entah itu laki-laki, harus bisa melindungi diri dengan cara entah bela diri, entah menggunakan senjata gitu. Nah, bagaimana kalau biasanya kan kalau cewek itu intuisinya lebih tajam ya. Bagaimana kalau suatu bukan penyerangan, pembelaan diri, tapi dipimpin oleh perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan di situ, tapi perempuannya ini yang mimpin karena si cewek ini intuisinya lebih kuat dan instingnya tajam gitu. Kayak kalau di zaman dulu kan, di zaman Rasulullah kan ada perempuan yang ikut perang juga kan. Maaf aku lupa siapa ya, kalau nggak salah itu Nusaibah binti Ka'ab apa siapa gitu ya, lupa maaf gitu Kak. Jadi apakah boleh memimpin seperti itu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya jawabannya boleh ya. Gini, tadi kalau misalnya ada fenomena perempuan dididik di negara yang berkonflik, akhirnya dia terpaksa ya. Kalau menurut saya itu terpaksa ya, nggak ada yang orang ya udah pengen berkonflik akhirnya merelakan diri untuk berperang, nggak ada. Semua pengennya berdamai ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan, baik perempuan laki-laki mengangkat senjata ikut perang, itu pasti terpaksa karena dia ingin membela agama dan negaranya gitu. Nah terus boleh nggak tuh kalau perempuan kayak gitu? Padahal itu kan lebih cenderung ke perannya laki-laki. Pertanyaannya gitu ya kurang lebih. Nah, tadi juga udah sempat disinggung ya bahwa sebetulnya yang Islam maklumi itu batasan antara perempuan dan laki-laki itu peran ya, bukan ekspresi. Kalau ekspresi tadi udah dijelaskan, kalau misalnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu
dikhawatirkan dia akan menimbulkan kezoliman baru, kayak yang tadi Mbak ceritain ya, tentang teman Mbak yang suka sama perempuan gitu, karena dia nggak tahu itu perempuan gitu, taunya dia laki-laki gitu kan. Nah, kalau misalnya masalah peran itu sebetulnya tidak mutlak, benar-benar mutlak gitu. Yang mutlak itu hanya mencari nafkah, itu kewajibannya laki-laki, udah itu. Yang lainnya kayak masak, ngurus anak, itu sebetulnya tidak mutlak, tapi ya kita berlomba-lomba aja kebaikan gitu ya dalam keluarga misalnya kayak gitu. Terus misalnya ngangkat galon gitu ya, kita sering nih akhwat-akhwat di kosan pasti sering ngangkat galon gitu kan. Ya karena nggak ada laki-laki ya kita bisa lah ngangkat galon sendiri gitu kan. Nah itu kan sebenarnya peran-peran yang tidak mutlak harus dilakukan oleh jenis kelamin tertentu gitu ya. Nah apalagi perang gitu, ini bukan lagi hajat individu gitu ya, ini hajat agama, hajat negara gitu kan, dan memang ini juga disunahkan ya untuk dipelajari, kayak misalnya naik kuda, berpanah, terus berenang. Ini sebetulnya tidak menyalahi fitrah gitu ya. Fitrah itu kan fitrahnya itu membela diri, baik perempuan atau laki-laki itu pasti punya fitrah membela diri ketika misalnya negaranya dijajah, agamanya dilecehkan kayak gitu ya. Ya pada akhirnya kita diajarkan untuk angkat senjata. Kita akhwat-akhwat juga kalau misalnya ya nauzubillah min dzalik ya, kalau Indonesia ini negara konflik gitu ya, konflik militer atau banyak agresi, itu bisa jadi kita diwajibkan juga wajib militer tuh, kayak negara-negara kayak Korea ya. Korea itu ada wajib militer gitu. Tapi karena kita tidak ada bukan negara konflik, ya akhirnya tidak ada diwajibkan wajib militer, hanya ya laki-laki atau perempuan yang punya ketertarikan untuk masuk militer aja mungkinnya yang belajar tentang kemiliteran dan persenjataan gitu. Jadi sebetulnya itu boleh-boleh saja gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya dalam suatu perkumpulan atau misalnya suatu organisasi perempuan yang memimpin gitu. Nah, sebetulnya itu alasannya bukan karena perempuan punya intuisi yang lebih dan sebagainya ya. Jadi kenapa seseorang dipilih sebagai pemimpin itu bukan karena jenis kelamin ya. Maksudnya ya kalau misalnya dia punya kompetensi, punya kredibilitas, otoritatif dalam suatu bidang, ya diperbolehkan gitu dalam Islam. Gitu. Jadi benar tadi di dalam perang-perang pada zaman Rasulullah juga ada Nusaibah, ada kalau nggak salah Haula ya. Terus juga di Indonesia juga ada Kemala Hayati gitu. Itu juga kan panglima di Angkatan Laut. Itu boleh-boleh saja karena dia punya otoritas di bidang tersebut. Ya, mungkin kalau Kemala Hayati dia mengerti strategi perang di laut gitu ya. Dan pada saat itu tidak ada laki-laki yang punya otoritas di sana gitu. Akhirnya diangkatlah dia menjadi pemimpin gitu. Ya wallahu alam, mungkin itu jawabannya ya. Oke, apakah ada feedback dari Mbak Gita? Terima kasih, cukup, Mbak. Oke, siap. Saya izin bertanya, Mbak Ayu, terkait dengan fenomena sekarang ya. Sekarang baru-baru ini saya mendapati fenomena dari teman terdekat saya. Dia merupakan pengikut feminisme Islam yang mengklaim bahwasanya kerangka Islam bergantung pada beberapa pendekatan linguistik dalam menginterpretasi wacana keagamaan. Dan salah satu hal yang dia utarakan dengan merekonstruksi ayat-ayat Al-Quran, itu kalau nggak salah, walaisa dzakaru kal untha. Jadi laki-laki itu berbeda dengan wanita. Gimana sih cara memahamkan para penganut feminisme Islam secara singkat terkait dengan di Islam ini nggak ada feminis loh. Gimana sih, Mbak? Terima kasih. Iya,
ini sebetulnya lebih sulit ya untuk mengcounter teman-teman feminis ya, teman-teman muslim yang menganut feminisme tapi kemudian dia maksa gitu, Islam tuh feminis, Islam tuh cocok dengan feminis dan seterusnya. Lebih mudahnya itu yang ikut feminis barat gitu. Nah, ini lebih ada tantangan sendiri ya kalau misalnya teman sendiri lagi gitu ya. Dia memaksakan Islam dan feminis itu sejalan. Nah, sebenarnya tadi sudah dipaparkan sedikit. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang praktis, itu sebetulnya ya sepertinya tidak ada pertentangan ya antara Islam dan feminisme. Tapi kalau kita bicara filosofi, itu jelas ada pertentangan gitu. Nah, orang-orang yang feminis muslim ini, mereka sebetulnya lebih berkutatnya gitu ya terhadap ayat-ayat ya, ayat-ayat Al-Quran, terus misalnya hak waris. Tapi sebetulnya sekarang tuh sudah mulai bicara tentang LGBT. Saya pernah baca bukunya Prof. Musda Mulia ya, lupa judulnya apa. Dia tuh mengatakan bahwa dia berargumentasi seolah-olah LGBT itu boleh gitu. Nah, dalilnya itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 atau 14 tuh lupa, yang mengatakan bahwa kita semua itu sama di hadapan Allah gitu ya, yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, dia itu menggunakan ayat itu untuk mengafirmasi bahwa LGBT itu tidak salah gitu. Kata dia, Allah itu melihat manusia, kemuliaan manusia itu karena ketakwaannya, bukan karena orientasi seksualnya. Jadi mau dia LGBT, mau dia suka sesama jenis ya, kalau dia takwa itu dia mulia gitu. Jadi nggak apa-apa LGBT asalkan dia sholat kayak gitu ya. Nggak apa-apa dia ganti jenis kelamin asalkan dia sholat, kayak Miley Cyrus ya itu. Dia masih sholat tuh dan masih pakai sarung. Nah itu. Jadi dia mempertentangkan sesuatu, bukan mempertentangkan, mencampur adukan sesuatu yang hak dan batil ya. Itu jelas salah ya. Babi itu haram, terus dicampur sama air zam-zam. Nggak mungkin jadi halal, hanya karena air zam-zam itu mulia dan halal gitu. Jadi yang haram itu tetap haram gitu kan. Nah biasanya mereka berkutat di sana. Jadi mereka memelintir ayat supaya bisa digunakan untuk membela atau mengafirmasi argumentasi mereka. Misal tadi tentang LGBT, terus tentang hak waris ya. Hak waris ini kalau dalam ayat Al-Quran itu kan udah letterlock ya, kata-katanya gitu. Tapi kemudian mereka mengatakan bahwa ini tafsirnya yang salah gitu, bukan kayak gitu tafsirnya, bukan perempuan dapat setengah, laki-laki dapat satu. Kenapa tafsirnya bisa kayak gitu? Yaitu karena mufasirnya itu laki-laki semua gitu zaman dulu gitu. Nah, mereka mengatakan kayak gitu. Atau misalnya dalam hadis gitu ya yang bukan nggak adil ya. Ya mungkin ada perbedaan ukuran antara perempuan dan laki-laki, tapi sebenarnya itu adil. Karena adil itu sesuai dengan tempatnya, bukan berarti dapat 50, yang satu juga dapat 50, nggak kayak gitu. Adil itu ditempatkan pada proporsi dan tempatnya. Nah, mereka menganggap bahwa hadis-hadis tersebut yang mereka anggap menganaktirikan perempuan itu karena ya perawi hadisnya laki-laki semua, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, terus juga Imam Bukhari gitu kan. Itu laki-laki semua aja. Akhirnya kan hadis yang terkumpul semuanya misoginis gitu. Misoginis itu merendahkan perempuan gitu kan. Tidak tidak berperspektif perempuan. Nah, itu kan ini ya jelas itu pandangan feminis, bukan pandangan Islam. Jadi ada hal-hal yang ingin mereka bongkar. Nah, akhirnya kan mereka kayak ya udah harusnya yang mufasirnya itu perempuan, jangan laki-laki. Yang menafsirkan Al-Qur'an atau yang mengumpulkan hadis itu harusnya perempuan, yang punya otoritas hadis itu harusnya perempuan. Ya kalau mau kayak gitu ya silahkan aja, tapi sampai sekarang saya rasa ya misal mereka bikin kitab, kitab tafsir misalnya gitu.
nggak ada. Kitab tafsir ala feminis yang 30 juz itu nggak ada. Nggak pernah ada ya. Ya insya Allah akan menjagalah pedoman kita ini, Al-Quran ini, jadi tidak akan bisa ditafsirkan oleh orang feminis sampai 30 juz insya Allah. Insya Allah dijaga gitu kan, karena mereka itu hanya menafsirkan ayat-ayat tertentu yang bisa mereka gunakan untuk memelintir, untuk membela argumentasi mereka gitu ya, kayak Quran surat Al-Hujurat gitu kan, dan seterusnya gitu. Ini sering mereka pelintir gitu, sering dibuat tafsir barunya, tapi nggak pernah ada yang sampai 30 juz gitu ya tafsirnya. Jadi mereka nggak bisa menyaingi Buya Hamka misalnya ya dengan tafsirnya gitu, Said Qutub fi Zilalil Quran gitu kan, dan seterusnya. Jadi insya Allah akan menjaga Al-Quran, dan karena bahaya ya kalau misalnya sampai ada yang tafsir 30 juz gitu kan ala feminis, kayak qiraah mubadalah itu kan juga mungkin itu interpretasi ya, bukan tafsir gitu. Dan itu memang bukan 30 juz juga gitu, baru beberapa ayat dan surat saja gitu qiraah mubadalah. Jadi melihat ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan keadilan, istilah mereka itu mubadalah itu kan kesamaan gitu antara perempuan dan laki-laki. Begitu ya Mbak, insya Allah. Berarti mungkin cara memahamkannya dengan belajar sebanyak-banyaknya terkait ilmu agama dan tafsir-tafsir yang sedang booming kali ya Mbak, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Iya, betul. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin teman-teman sampaikan. Terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya tunggu sampai 2149 ya teman-teman. Oke, bentar ya Mas Hamka. Teman-teman yang lain diberi kesempatan terlebih dahulu. Oke, ini ada yang bertanya. Oh, Mas Aan. Silahkan kepada Mas Aan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Saya kalau soal yang tadi soal pakaian, apa masih relevan gitu buat sekarang kalau wanita harus terlalu tertutup gitu? Gitu Mbak pertanyaannya Mbak. Maaf Ya, soalnya saya baru pertama ikut kajian soal feminis Islam. Kalau menurut saya, kalau wanita terlalu tertutup atau harus mengikuti syariat Islam seperti bercadar gitu, pakaiannya panjang, longgar, apa enggak nyusahin perempuan itu sendiri gitu untuk mobilitasnya contohnya. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Dari mana Aan? Dari Solo juga? Enggak, saya dari Lampung. UIN Raden Intan. Masya Allah. Ya, jadi apakah masih relevan ya? Tapi sebelum kita bicara relevan atau enggaknya, kita harus mendudukan dulu bagaimana sih aturan
menutup aurat dalam Islam ya. Jadi kalau dalam Islam itu sebetulnya menutup aurat itu nggak harus kerudungnya sampai betis misalnya gitu ya, atau misalnya kerudungnya kayak saya nih sampai tangan gitu ya. Sebetulnya nggak harus kayak gitu. Yang penting menutup aurat. Aurat itu apa sih? Batasannya apa sih antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Laki-laki itu menutup ini ya, menutup dada sampai apa sih ini namanya? Dengkul ya. Gitu. Nah, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan gitu. Jadi kalau misalnya sebetulnya dia masih pakai celana gitu ya, perempuan masih pakai celana, terus misalnya kerudungnya nggak sepanjang saya nih, asal menutup dada mungkin ya, itu masih menutup aurat dan itu syar'i sebetulnya menurut mazhab ya. Ada 4 mazhab kan yang ya sebenarnya mazhab itu banyak dalam Islam, tapi yang bertahan itu kan banyak digunakan itu ada 4 ya, Aan ya. Kalau menurut mazhab tertentu, misalnya mazhab Hanafi ya kalau nggak salah, itu perempuan itu asal menutup aurat dia sudah dikatakan syar'i. Jadi nggak harus kerudungnya panjang nih kayak saya nih sampai pergelangan tangan, nggak harus segitu gitu, asalkan dia menutup aurat, menutup dada gitu ya. Terus dia pakai celana tapi dia menutup aurat gitu, menutup batasan aurat, itu syar'i gitu. Dan harusnya tidak boleh diperdebatkan atau diomelin nih sama akhwat-akhwat kami misalnya yang jilbabnya sampai sepergelangan tangan kayak gini, nggak boleh diperdebatkan karena itu sudah menutup aurat dan itu syar'i ya. Bahkan kalau di Turki itu mereka menilai ada mazhab tertentu dari mereka, kaki itu bukan aurat gitu. Saya pernah waktu ikut program kaderisasi ulama di Gontor itu bareng sama anak-anak Turki. Mereka itu sholatnya nggak pakai kaos kaki. Jadi di sana tuh kan nggak ada mukena, nggak ada ya kerudung juga sedada aja gitu kan. Nah pas sholat pakai celana dan nggak pakai kaos kaki. Saya sempat kaget gitu ya. Ini kok nggak pakai kaos kaki gitu? Kalau pakai celana aja sih mendingan gitu kalau pakai kaos kaki gitu ya. Tapi ini nggak pakai kaos kaki. Nah tapi ternyata dijelaskan bahwa di negara saya mempercayai mazhab ini gitu. Oleh karenanya saya meyakini bahwa telapak kaki itu bukan aurat gitu ya. Tapi dia menghormati teman-temannya yang dari Indonesia nih, kita yang pakai mukena gitu ya, atau yang sholat pakai gamis, pakai kaos kaki, dia tetap menghormati kayak gitu. Nah terus apakah relevan gitu ya? Ya sebenarnya relevan aja, karena Islam itu kan tidak mengikuti zaman. Jadi harusnya zaman yang mengikuti Islam. Mau zamannya seperti apa, mobilisasi kita sesulit apapun atau sesibuk apapun, ya pakaian syar'i itu tetap relevan. Jadi stigma kita ketika mendengar kata pakaian syar'i itu jangan ngebayangin harus bercadar gitu ya, kerudungnya harus panjang banget kayak mukena, nggak harus kayak gitu. Nah adapun ya perempuan-perempuan yang pakai kerudung panjang gitu ya, ada yang pakai niqab cadar gitu ya, itu pilihan mereka gitu. Terus kita bertanya, emangnya nggak sulit apa mobilisasinya? Ya buktinya mereka hidup-hidup aja sampai sekarang gitu ya. Bahkan ada yang bisnisnya lancar gitu ya. Tapi jangan dibayangin yang pakai cadar itu jadi supir bus kayak tadi, itu ya jelas agak sulit mungkin ya. Tapi kalau misalnya bisnis di rumah dan seterusnya itu kan sama sekali tidak mengganggu mobilisasi mereka dalam berkarir gitu. Banyak juga yang misal doktor gitu ya, mengajar di perguruan tinggi tertentu, dia pakai cadar dan seterusnya, ternyata tidak menyulitkan mobilisasi mereka gitu. Jadi itu memang kembali ke pribadi masing-masing gitu. Tapi memang hukum asalnya mungkin tadi ya yang dijelaskan, batasan-batasan aurat itu tadi yang sudah disebutkan. Kalau misalnya dia sudah menutup batasan-batasan aurat itu, ya insya Allah itu sudah sesuai dengan syariat. Jadi mungkin catatannya tadi ya, ketika kita mendengar kata pakaian syar'i itu belum tentu cadar, belum tentu jilbabnya sampai
betis atau misalnya jilbabnya sampai selutut gitu ya, nggak sampai nggak kayak gitu ininya pikiran kita gitu. Syar'i itu adalah yang menutup aurat. Bahkan baju muslim pun itu sempat dikritik ya kalau nggak salah sama Ustadz Adian Husaini. Jadi nggak ada itu baju muslim gitu. Yang ada itu baju yang menutup aurat gitu. Karena gimana coba baju muslim? Apakah batik gitu ya? Apakah baju batik? Apa baju koko gitu? Nah itu kan nggak ada yang bisa mengklaim tuh yang mana baju muslim. Yang ada itu adalah baju yang menutup aurat. Mau dia batik, mau dia baju koko atau gamis atau apa potongan. Yang penting dia menutup aurat itu sudah sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Apakah ada feedback dari Mas Aan? Ada satu soal lagi bisa Mbak? Nanya satu pertanyaan lagi. Oh iya, silahkan. Ini maaf buat Mbak. Saya kemarin tuh lihat nonton apa sih kayak semacam seminar gitu feminis, tapi dia dari barat, pendapat dia itu soal yang tadi yang lesbian, mungkin yang tadi temennya Mbak perempuan terus suka sama perempuan juga. Menurutnya itu dimungkinkan, kan dia kan bisa seneng satu sama lain gitu. Terus nanti anaknya gimana? Mereka kan bisa adopsi juga. Kalau menurut dari Islamnya gimana tuh Mbak? Maaf Iya. Mbak, soalnya saya baru pertama kali. Bapak sama-sama belajar, An. Ya, jadi kalau dalam Islam ya, ini ada perbedaan yang sangat-sangat mendasar ya antara peradaban Barat dan Islam. Jadi kenapa sih yang Aan tonton tadi itu orang Barat itu mengatakan ya udah nggak apa-apa perempuan sama perempuan, ya dia punya istilahnya itu ya relationship atau hubungan gitu ya. Yang penting kan mereka sama-sama suka gitu, sama-sama rela gitu kan. Nah terus kita mikir loh gimana terus anaknya gitu kan. Terus ya kan bisa adopsi gitu. Nah akhirnya kan di situ nggak ada aturan pernikahan gitu ya. Kan kalau dalam Islam ya lu kalau mau punya anak ya harus nikah dulu bro gitu. Nah tapi kalau ini kan nggak harus nikah tuh karena ya bisa adopsi. Kedua nggak harus berlawanan jenis, alias kalau sama-sama udah suka udah seneng ya mereka boleh hidup bersama gitu. Urusan anak ya nanti itu bisa diadopsi atau apalah gitu kan. Atau misalnya bayi tabung gitu kan, dia ngambil spermanya orang gitu kan, terus ya salah satu pasangannya hamil, bisa kayak gitu kan kalau di Barat. Nah kalau di Islam ini tuh aturannya udah sangat jelas, terus juga udah sangat nggak boleh ditentang ya, artinya kalau ditentang berarti dia berdosa gitu. Jadi kalau orang mau ya ingin hidup bersama lah gitu dengan orang yang dia cintai, tentunya berlawanan jenis ya, terus ingin punya anak harus nikah gitu, nggak ada cara lain, itu satu-satunya. Kalau dilakukan tanpa pernikahan itu jelas berdosa ya, dan itu masuk dalam dosa besar. Dosa besar itu kan ada 7 ya kalau nggak salah. Nah salah satunya selain membunuh itu berzina gitu. Nah tadi ya dalam Islam kalau misalnya kita ingin tadi hidup bersama terus punya anak, nggak ada jalan lain selain pernikahan. Makanya tujuan pernikahan itu kan ada dalam maqasid syariah ya, hifdzun nasl, artinya itu menjaga keturunan. Nah jadi kalau di Islam kenapa sih orang harus nikah? Karena supaya keturunannya itu dijaga gitu. Nah ini sebenarnya kalau mau dikulik lebih dalam lagi, Masya Allah ya, hukum Islam itu benar-benar memuliakan manusia gitu, bukan hanya memanusiakan manusia, tapi memuliakan manusia dan juga ya menjaga kita gitu. Coba misalnya, kalau misalnya nih, ini ngomong realitasnya aja ya, di desa saya banyak orang yang berantem karena urusan waris. Iya banyak adik kakak tuh berantem karena urusan waris, karena kenapa? Ya itu sangat-sangat masalah yang sangat dekat dengan kita ya. Padahal itu nasabnya itu udah jelas, dua-duanya anak seorang bapak ini, terus bapak ini meninggal.
gitu kan. Nah itu nasabnya udah jelas aja ada perkelahian dalam urusan waris. Nah bayangkan kalau misalnya nasab itu tidak diatur dalam Islam. Jadi nggak ada tuh istilah penjagaan keturunan. Bisa-bisa orang mengaku bahwa saya tuh anak bapak loh, terus datang lagi, saya anak bapak pak, saya anak bapak pak gitu. Dalam sehari berapa yang muncul, si bapak ini misalnya orang kaya gitu kan, dan dia sering hidup bersama dengan banyak perempuan di masa dulunya gitu. Akhirnya pas di masa tua banyak ya anak yang datang ke rumahnya mengaku dia anaknya. Nah ini kan bahaya ya, karena tidak ada pernikahan di situ, nggak ada hifdzun nasl, nggak ada penjagaan keturunan. Nah itu makanya bahayanya dunia ini kalau misalnya nggak ada pernikahan gitu. Makanya kalau dalam Al-Quran pernikahan itu istilahnya adalah mitsaqun ghalidhon, perjanjian yang agung, dan perjanjian itu levelnya itu setara dengan perjanjian para nabi gitu. Ketika para nabi itu ya ada tuh janji-janji para rasul ya, itu kita laki-laki ketika mengucapkan ijab qabul itu janjinya itu setara dengan janjinya para rasul gitu kepada Allah. Begitu agungnya kan ya. Makanya ketika ada ijab qabul ya, ada akad itu kan malaikat itu ikut mendoakan ya, turun ke bumi menyaksikan gitu. Karena saking sakralnya momentum itu gitu. Nah di Barat nggak ada konsep kayak gitu. Nggak ada konsep pernikahan, ya mungkin ada, tapi mereka yang masih beragama aja gitu. Kalau yang sudah meninggalkan agama, ngapain sih nikah gitu ya? Nikah itu kan akhirnya nanti tanggung jawab gitu kan. Terus mungkin nggak bisa ganti pasangan gitu. Akhirnya mereka udahlah tinggal bersama aja. Kalau bosannya ditinggalin gitu kan. Kalau misalnya serius pengen punya anak ya udah ngadopsi. Ngadopsi kan mungkin masih boleh dibalikin ke panti asuhannya gitu. Jadi emang masyarakat Barat itu mereka itu minim komitmen ya, bukan hanya minim, hancur komitmen. Mereka menolak otoritas, menolak ya segala bentuk komitmenan sama manusia gitu kan. Jadi hidupnya itu ya udah dengan kesenangan sesaat aja. Nah ini kan ya jelas kalau dalam Islam tidak ada seperti itu ya. Kita nggak boleh bersenang-senang hanya untuk sesaat. Tapi ya tadi harus didahulukan dengan perjanjian yang setara dengan perjanjian para rasul, yaitu pernikahan. Nah setelah pernikahan juga itu bahasannya udah bukan masalah ya kasih sayang dua orang laki-laki dan perempuan itu ya, tapi ada misi peradaban di situ. Misalnya ya ketika punya anak dia ya bukan hanya mendidik untuk keluarganya gitu kan, tapi juga mendidik buat bangsa dan agamanya gitu. Nah itu ya mungkin jawabannya, semoga menjawab. Oke, terima kasih. Mas Aan ada feedback lagi mungkin terakhir? Cukup Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Masya Allah sekali, tadi kita sudah berdiskusi banyak hal ya, terkait dengan sejarah, terus pemikiran dan tantangan feminisme kontemporer. Jam sudah menunjukkan pukul 10:04. Mbak Ayu mungkin ada closing statement, silahkan. Ya, closing statement-nya tadi ya, bahwa emang kalau dalam tataran praktis antara Islam dan feminisme itu seperti tidak ada kontradiksinya. Kita sama-sama memperjuangkan keadilan gitu, memperjuangkan akses perempuan terhadap pendidikan dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika kita bahas secara filosofis ternyata sangat-sangat berbeda gitu. Kenapa begitu? Karena kalau istilah Prof. Alatas itu worldview ya, worldview mereka itu tidak ada unsur Tuhan atau tidak menjadikan Tuhan sebagai center of struggle ya, atau center of value gitu. Jadi ya udah gitu ya. Akhirnya kan dinamis, kalau nggak ada pondasi perjuangannya itu kan dinamis. Zaman sekarang apa nih yang harus diperjuangkan gitu ya? Oh,
aborsi hayu gitu kan, LGBT hayu gitu. Nah tapi kalau misalnya dalam Islam itu kan perjuangan kita terhadap masyarakat yang minoritas atau masyarakat yang lemah gitu ya, itu bukan hanya sekedar mengikuti zaman atau mengikuti realitas yang terjadi pada saat itu, tapi itu bentuk dari penghambaan kita gitu ya. Ya khususnya misal kader kami sekarang gitu. Itu aja, mungkin mohon maaf kalau banyak kurangnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Ayu. Saya izin merangkum materi pada malam hari ini terkait dengan feminisme, tantangan, dan pemikirannya. Jadi feminisme merupakan paham yang sudah sering diperbincangkan di masyarakat kita ya. Jadi ini bukan merupakan paham yang baru, dan ketika kita ingin bersikap, pelajarilah paradigmanya dan narasi yang dibawakan. Lalu feminisme dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama, isu yang dibawakan yakni penghapusan perbudakan. Gelombang kedua, persamaan kesempatan di ruang publik. Dan gelombang ketiga, isu kultural. Adapun 5 jenis aliran dalam feminisme yang banyak dianut. Yang pertama ada liberal, yang kedua radikal, yang ketiga marxis dan sosialis, yang keempat eksistensialis, dan yang terakhir ada postmodern. Nah, salah satu tantangan terbesar feminisme kali ini yakni wacana gender yang sering diperbincangkan ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menghidupkan diskusi pada malam hari ini dan menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas kedua. Semoga diskusi yang telah dipaparkan oleh pemateri dan yang teman-teman dapatkan dapat disebarluaskan dan dapat diimplementasikan ya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih moderator. Kemudian sebelum acara diakhiri, lebih baik kita menyalakan kamera dan kita berfoto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi. Oke. Gimana Mbak? Monggo. Ya, Pak hitung ya. 1, 2, 3. Ya, slide gue ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cukup, Mas Andi. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:09, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama.